jadiin berbagi sebagai gaya hidup. Karena kalau misalnya lo nggak jadi berbagi buat gaya hidup, nanti kedepannya lo nggak ngerti arti hidup tuh apa gitu. Guys, diem doang guys. Oke guys, kembali lagi di After Work. Ini episode berapa sih? 746 ya. Karena 2000-an, sorry 2000-an karena emang subscriber kita udah 2 juta nih. Kita bentar lagi ngalahin Atta Halilintar nih. Atta siap-siap gue kalahin anjir. Oke, skip. Guys, kita kedatangan tamu 2 orang sekarang dan wanita cantik-cantik, super rupawan. Kayak biasa kita selalu ngundang wanita itu yang kaya raya ya, terus cantik, rupawan, sukses. Ini kayak diem aja nih, kayak gue gak bisa podcast hari ini. Guys, gue gak bisa podcast hari ini. Pembicara gue diem doang. Soalnya kita perhatiin aja gitu. Oke, selamat datang dengan siapa nih? Dengan Nova. dengan Mbak Nova dan Mbak Nadine. Oke, selamat. Tolong tunjukin Instagramnya dua-duanya ya, karena ini dua-duanya anak hits banget. Nah ini nanti ada IG-nya gitu muncul nih, IG-nya Nadine, terus ini IG-nya Nova gitu. Ada kan ya? Setelah hits banget. Oh gitu ya. Karena jujur gue belum lihat IG Nova ya, tapi gue udah lihat IG Nadine tuh kayak, guys ini keluar negeri mulu kayak, literally kayak setiap minggu dia kayak Eropa mulu. Thank you. Oke ya, sama-sama. Ini IG Nova apa ya? Oh guys, dia punya cafe. Oh iya benar. Oh nanti kita bahas ya. Oke, selamat datang, thank you for your time. Thank you banget ya. Jadi emang kedatangan kalian sini sebenarnya gue mau tanya dulu. Kalian sebenarnya kuliah atau gimana sih background pendidikannya? Kurang ajar nggak sih gue nanya kayak gitu? Nova dulu. Jadi background pendidikan, gue basicnya lulus SMA langsung kerja. Jadi kebetulan Dewi Fortuna bersama saya. Jadi pada saat lulus SMA, alhamdulillah langsung dapat kerjaan yang lumayan. Jadi dari situ stepnya langsung meningkat sampai akhirnya bisa bikin usaha sendiri. Oke, bentar. Kerja di mana tuh pertama kali lulus SMA? Dulu pertama kali lulus SMA di daerah SCBD, sempat di Prambors juga. Oke. Jadi memang beberapa kali sih pindah-pindah, tapi basicnya sekretaris. Guys, gue keluar guys. Prambors anjir. Tapi enggak, bukan penyiar. Oh bukan. Kita anak kantoran aja. Oh kantoran, oke. Kalau Nadine gimana Nadine? Kalau gue dulu kuliah di Vkom 4 tahun, ya 4 tahun lah ya kuliah. Basicnya jurusannya komunikasi. Abis itu udah langsung kerja jadi MT di suatu FMCG. Udah selesai. And now. Ini kayak gue makin meyakinkan teman-teman bahwa sebenarnya semua anak Vkom tuh emang bening gitu ya. Contohnya ya. Seperti tunjukin lagi kayaknya nggak usah lah, enak aja lo tunjukin mulu. Oke, sebelumnya sekarang lagi sibuknya apa nih? sibuk di rumah aja. Sekarang lagi pandemi. Harus PSBB ya sih ya. Oh, iya. Kan kita stay at home, tapi basically kita kerja. Nova baru buka kafenya lagi ya. Kalau gue tetap kerja dengan laptop gue di rumah. Tapi basically kita punya Menjadi Indonesia Pintar, yaitu organisasi yang memang dari dulu udah 2 tahunan ya, udah 2 tahunan kita ngerjain ini bareng-bareng sama teman-teman. Kita nggak berdua doang ya sebenarnya, ramai banget. Ada fotonya? Ada. Oke, tunjukin fotonya. Enggak ini. Jadi udah dan walaupun PSBB gini, terakhir kita sekolah itu mungkin Maret ya, mungkin 4 bulan yang lalu. Jadi kita juga lama ketemu anak-anak. Jadi memang ketika PSBB ini kita berusaha untuk tetap jalanin organisasinya in the way that we can. Tapi ya in other way ya. In other way walaupun nggak bisa ngajar sendiri. Oh tapi belum cerita ya organisasinya apa? Enggak apa-apa. Ini udah spoiler dulu enggak. Jadi guys emang kebetulan 2 wanita hebat ini adalah salah satu juga pendiri dan penggerak juga ya di suatu komunitas yang namanya Menjadi Indonesia Pintar. Pintar. MIP. MIP disingkatnya, jadi boleh tunjukin Kita orang Indonesia, MIP. Boleh tunjukin IG-nya ya? Yes. Tolong tunjukin IG-nya, jadi nanti ada Jangan ini IG-nya lupa follow ya. Follow. Ini kalau mbaknya udah follow, tolong nggak follow. Jadi ini kegiatannya ngapain aja sih? Boleh nggak sih dikasih tahu kegiatan MIP tuh secara besarnya tuh apa? Emang kalian ngajarin anak-anak yang emang nggak bisa belajar atau seperti apa tuh? Kenapa? Jadi nggak bisa belajar itu apa maksudnya? Bahasa satu hal tuh. gimana tuh? Oke, kalau MIP sendiri ini kita singkat aja ya sekarang. Jadi Menjadi Indonesia Pintar sendiri sebenarnya adalah wadah untuk
anak-anak yang memang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sesimpel itu sih, kita pengen semua anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi saat ini masih dari area terdekat kita aja dulu gitu kan. Jadi masih area Jakarta dan soon kita buka di Bandung. Oh gitu? Yes, kita lagi prepare buka di Bandung. Tapi ya. hold dulu ya, nanti cerita tentang di Bandungnya dan itunya. Gue mau nanya dulu, apa yang membuat seorang Nova itu membuat menjadi Indonesia Pintar komunitas ini gitu? Kan ini pasti orang-orang pada kepo ngapain gitu, kayak gue harus buat sosial yang sebenarnya itu kan pasti juga capek lah ya, capek gitu kan, keluar dana juga mungkin, terus keluar waktu segala, keluar tenaga, pikiran. Apa yang membuat Nova dan Nadine juga nih mau ikut dan membuat menjadi Indonesian Pintar? Ada nggak turning point dalam hidupnya? Kalau gue pribadi sih karena dulu ada di komunitas sosial, suka bagi-bagi nasi gitu kan. Dulu di Berbagi Nasi Jakarta, terus sering ketemu anak-anak itu. Setelah berapa tahun berjalan ketemu anak-anak itu, nih anak kok pada nggak sekolah ya gitu kan. Terus mereka ngapain sih kegiatannya tiap hari gitu kan. Akhirnya kita observe selama 2 tahun, kita observasi, kita pendekatan ke orang tuanya. Kita coba bikin sekolah di situ, ajak anak-anak yang biasa kita bagiin nasi. Dari mulai Nova bagi nasi. Suka bagi nasi awalnya di daerah SMK. Sekolah pertama tuh daerah SMK dulu. Jadi kita punya 2 sekolah, SMK sama Ciputat. Nah, Nova ini ngeliat anak-anak ini ketika bagi-bagi nasi di kolong jembatan SMK. Oke, banyak banget anak-anak gitu yang. Iya, yang actually hidup di situ, di pinggir kali, di bawah kolong jembatan. Akhirnya mulai digali lah dari situ. Sebelumnya pernah coba untuk datang dan bikin, dulu masih sama mantan gitu ya, tapi ternyata kita tidak cocok. Jadi ternyata tidak berjalan. Jadi memang harus sama orang yang semisi dan visi-visi baru bisa berjalan. Bukan mantan pacar. Mantan apa ya? Mantan partner. Oh, mantan partner. Gue kira mantan pacar, guys. Baru gue pikir kayak aduh ada yang senasib sama gue gitu ya. Tapi benar sih emang. Bisa nggak curhat? Bisa nggak curhat. Oh ya, oke. Sorry. Gitu sih, jadi memang dulu pernah kita coba, terus ternyata strateginya salah nih gitu kan. Akhirnya coba sama orang lain gitu kan, akhirnya ketemu sama temen yang semisi gitu, temen sama yang semisi, kita coba lagi ternyata berjalan gitu. Tapi sebelum itu apa yang membuat Nova ingin membantu gitu? Itu yang poin dari pertanyaan gue. Apa yang tiba-tiba membuat Nova tuh gue mau ngebantu aja deh, gue mau mulai ngajarin? Iya itu karena gue ngeliat pendidikan di Indonesia khususnya ya, maksudnya Jakarta aja lo masih lihat anak kecil umur 13 tahun gak bisa baca gitu, A, B, C, D mereka gak tahu. Gimana yang di pelosok-pelosok kan istilahnya kayak gitu, mereka yang di Jakarta aja masih belum dapat pendidikan yang layak. Jadi sesimpel gue pengen memberikan mereka pendidikan yang layak, minimal mereka tahu baca itu apa, dan angka itu apa, huruf itu apa gitu. Itu kalau misalnya Nadine, nah ini kan itu beda biasanya nih beda orang beda cerita guys. Oke, gimana kalau Nadine, lu pertama kali karena apa gitu mau ikut? Kan lu capek nih kalau nggak salah kayak di FMCG kan pasti capek lah, kerjaannya banyak segala macem lah. Sama kan? Hah? Sama kan? Bisa aja. Jadi Pak beli produk aku itu. Guys tunjukin nggak? Bantu bonusku. Untuk kelangsungan hidupku. Untuk kelangsungan hidupku. Oke. Kalau gue mungkin agak lebih receh daripada Nova, tapi it's actually something yang sangat amat gue cherish dan gue akan selalu ceritain ini ke semua orang. Dulu tuh gue waktu kuliah, which is mungkin masih seumur-umur jagung, mungkin semester 4, semester 5 gitu. Jadi ada sebuah, kan gue kuliah di komunikasi. Di komunikasi itu kan jurusan namanya public relation. Jadi ada satu tugas disuruh sama dosen untuk bikin public relation event. Jadi kita bikin donasi ke Yayasan Kanker Anak Bandung Indonesia. Jadi kayak anak-anak ini tuh less fortunate. Jadi dia itu selalu tinggal di rumah singgah sebelum dia berobat di Hasan Sadikin untuk terapi kankernya. Jadi anak-anaknya sekitar umur 5 sampai itu kanker. Tahun. Apa? Berarti kanker anaknya kena ada kanker. Yes. Masya Allah. Jadi kita itu as a class, jadi kita berusaha untuk donasi dan menyumbang ke anak-anak ini. Unfortunately sehari sebelum gue putus sama cowok gue, mantan gue sekarang, udah mantan maksudnya. Terus mantan ya? Jadi, semata kalian masih terbuka. Terus habis itu itu devastating moment in my life. As in kayak gue keliling Bandung
jam 3 pagi nyetir muter-muter gak jelas kayak bener apa ya, kayak orang abis itu gue sampai makan di KFC jam 3 pagi makan ayam kayak SN gue Ayam makan ayamnya sambil nangis gak? Ambil nangis. Ayamnya nangis. Desperate. Gue nangis kayak SN masih nanya bang nggak apa-apa jam 3 pagi karena saking gue apa ya, gue hancur banget saat itu. Tapi besok paginya gue sudah mulai bangun jam 7 pagi untuk kegiatan itu, untuk gue ketemu anak-anak ini gitu. Tapi ya udah mau akhirnya gue pulang jam berapa ya, jam 5 pagi subuh, sholat subuh, terus gue tidur dikit, terus gue bangun lagi buat ke acara kantor, acara kelas. Di sana gue ketemu anak-anak ini. Maaf ya sebelumnya, anak-anak ini juga karena memang kondisinya lagi menjalani kemoterapi segala macam, ada yang mulutnya bengkak, ada yang kakinya bengkak, nggak bisa jalan gitu. Dan fact juga ketika setelah 3 bulan aku ke sana, 3 bulan tuh ada dari mungkin 50 orang udah meninggal dunia gitu. Jadi memang it's something that yang moves me. Jadi ketika nyampe sana, terus anak-anak ini kan kita hibur ya, kita kasih bingkisan, kita kasih makanan yang sehat, terus kita bikin acara nyanyi segala macem, mereka ketawa segala macem, itu benar-benar gue nangis banjir sendirian aja gitu di sana. Kayak nih anak-anak mungkin sekarang udah jadi almarhumah wallahu alam, itu tuh benar-benar masih bisa punya semangat hidup dan masih bisa masih bisa tersenyum ketika gue baru putus sama cowok gue aja semalam. Itu udah hancur banget gitu. Jadi kayak kok maksudnya kenapa sebenarnya di dunia ini tuh masalah paling berat tuh bukan masalah gue BTW ketika lo kuliah mungkin putus sama pacar tuh masalah terberat, tapi setelah kuliah kan banyak banget masalah-masalah kantor, politik segala macam. Politik enggak maksudnya politik segala macam lebih kompleks gitu. Tapi when it was that time itu benar-benar hal terberat yang pernah gue lakuin dalam hidup gue gitu. Tapi ketika ketemu anak-anak ini itu benar-benar turning point gue sampai nangis. Terus gue kayak abis itu gue devoted kayak gue akan bantu in any way that I can. Ya salah satunya berarti jadinya kan jadi punya, gue juga sama teman ada yang punya organisasi tentang women empowerment, Her Dreams namanya, sama Nova punya MIP gitu. Dan selain itu gue juga suka ikut mana-mana gitu. Jadi memang itu turning point di hidup gue tuh saat itu gitu. Receh tapi at some point makes me a better person what I am today gitu. Jadi ya udah. Udahan aja potensinya gimana ya? Iya. Gue tadi mau nangis. Enggak, soalnya padahal gara-gara galau ya. Galau. Jadi kenapa kanker? Karena sepupu gue meninggal karena kanker. Oke. That's why kayak masih kecil juga. Touch banget ya. Iya, dari SMP sih dia. Maksudnya enggak terlalu itu. Jadi pas gue tahu perjuangan seseorang untuk sembuh dari kanker itu, it's hard. Iya. Makanya. Bahkan dia makan McD, kan dia nggak boleh makan McD aja. Obviously. Iya. Terus akhirnya dia dinyatakan sembuh, dia sempat dinyatakan sembuh. Terus dia pertama kali makan McD dia nangis gitu. Oh my god. Terus saya terus ya meninggal lagi, habis itu kayak ada lagi kankernya gitu. Muncul lagi. Iya, itu dia makanya. Kayak itu sih yang udah gue jadi bingung kayak gue ini jika aku menjadi apa ya sedih banget ya. Oke, thank you Din. Jadi sebenarnya dua-duanya selalu ada background ya, turning point-nya kayak gimana. Tapi emang guys ini dua-duanya harusnya diwawancara satu-satu, ini wanita-wanita hebat semua sih, gue bingung guys. Ini kan tadi kan udah dijelasin sebenarnya SMK ya. Lokasinya di mana sih? SMK sama Ciputat ya. Jadi lokasi si MIP ini maksudnya. MIP. Kita ada 2, ada di SMK itu ada di bawah kolong jembatan. Itu di mana SMK mana? SMK di Pasar Pagi. Pasar Pagi. Ada yang pernah pasar SMK, di depan SMK. pasar itu ada jembatan terbentang besar, biasanya tempat orang parkir. Tapi kalau misalnya hari Minggu udah izin sama Kapolda. Preman-premannya lah. Bukan preman dong. Ada Kapolda? Kapolsek sana. Iya. Jadi karena kita harus berkoordinasi dengan sekitar. Nova kan? gini banget sama si Pak Cecep Kapolseknya. Nggak sekalian ini? Jadi jodoh? Jangan dong. Jangan. Udah ada ya. Jadi kita juga, jadi kalau hari Sabtu jadi tempat parkir. Ada fotonya kan? Sorry. Ada. Oke, tunjukin teh. Jadi disitulah kita setiap hari Minggu sekitar jam 2:30 sampai jam 5 mengajar di situ before pandemic ya. Kalau sekarang sih memang lagi ditiadakan karena memang anak-anaknya juga kan nggak sekolah juga segala macam, dan it's too risky for us to meet them in person segala macam gitu sih. Jadi lagi ditiadakan. Tapi kalau misalnya kayak di week biasa mungkin kita juga open buat orang-orang yang mau datang, kayak Ibnu pernah datang juga kan. Ada fotonya nih. Gue ada fotonya guys. Ini sama anaknya Nadine sih. Ini anak favoritnya Nadine. Dia foto Minda.
Oke. Jadi apa namanya di situ, terus kalau di Ciputat tuh kebetulan dia tinggal di Lapak Pemulung ya. Di Ciputat ada? Ciputat ada di Lapak Pemulung. Jadi ada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Jadi yang mana yang lebih deket sih biasanya orang-orang tuh berkegiatannya kayak Sesuai domisili. Iya, sesuai domisili. Kita memudahkan aja ya memang ya lo pengen ikut berkegiatan, tapi memang kita tidak open untuk semuanya karena in other way orang-orang kadang pengen datang tuh cuman pengen yang gitu loh, ya lo nggak tahu sebenarnya tujuan lo datang ke sini apa gitu. That's why kita membuka volunteer itu nggak langsung yang buka gitu ya, kita harus tahu dulu, kita harus seleksi dulu dalam artian mereka kegiatannya apa sih, sebenarnya komitmen mereka sampai mana sih gitu kan. Jadi itu yang harus kita tahu gitu. Pada saat mereka sudah bisa berkomitmen baru kita bisa mengajak mereka untuk bisa bergabung sama kita gitu, karena kan ini berhubungan sama mentalnya anak-anak kan. Di saat mereka sudah ngajarin anak-anak, terus mereka deket sama anak-anak itu, terus tiba-tiba mereka cabut atau mereka tidak bervolunteer lagi, akhirnya psikisnya anak-anak jadi berubah. Aduh, kakak ini mana ya, aku nggak ngajarin aku lagi. Itu that's the point. Bukannya kita nggak mau open volunteer atau apa, tapi itu adalah poinnya untuk mengajarkan kita semua berkomitmen dan untuk menjaga psikis si anak ini. Oke, fine. Yang gue mau tanyain lagi, kan pastinya kan ngebuat ini itu susah ya, yayasan ini. Karena yang namanya yayasan, karena gue sebelumnya gue punya yayasan di Semarang, tapi tentang lingkungan. Yang namanya yayasan kan sebenarnya ya yang pastinya nggak boleh profit kan, ya itunya. Terus juga apalagi saat Nova juga sama Nadine dan teman-teman itu pertama kali bangun, itu kan pasti dananya juga dari mana gitu. Boleh nggak sih diceritain perjuangannya gimana sih ngebangun MIP ini, dan dananya dari mana gitu, sumber dananya? Okay. Mau silakan kalau Nova atau Nadine gitu. Oke, Nova boleh jawab kali ya. Jadi pengurus aslinya di dalam akte yayasan itu ada 7 orang. Di akte itu ada 7 orang. Jadi memang karena kan memang di yayasan harus ada ketua, wakil, semua segala macam anggota, sekretaris bendahara gitu. Jadi memang 7 orang itu yang memegang di akte yayasan. Nah, uangnya dari mana kita patungan bertujuh gitu. Jadi 7 orang itu kita bikin yayasan berapa, kita bagi 7, akhirnya semuanya patungan. Jadi nilainya semua sama dan yayasan itu jadi milik kita bersama gitu semuanya. Gitu sih. Jadi memang dananya dari pribadi sih, nggak dari A B C gitu, nggak ada. Awal kita ngebentuk benar-benar kita semua dari pribadi gitu. Tapi ada program kasus tiap bulan bisa sumbang loh. Boleh nggak di share gitu masa program itu? Boleh nggak sih? Sebagai kakak asuh? Iya, ada banyak program sih sebenarnya, tapi salah satu yang sustainable adalah setiap bulan sebagai kakak asuh kita bisa nyumbang amountnya 150.000 ya, sekitar per anak 150.000. Jadi itu sebenarnya untuk membantu their monthly expenses sih, karena kan sekolah juga walaupun gratis dari pemerintah tetap banyak apa ya, banyak karena ada yang bayar juga. Iya, ada yang mereka bayar ada juga. yang swasta. Jadi banyak nih anak-anak contoh yang seragam nggak bisa, contoh seragam, buku gitu. Tapi ada juga anak-anak yang nggak bisa kita sokong masuk ke sekolah gratis yang pemerintah karena mereka nggak punya dokumen, karena mungkin mereka abruptly transmigrasi dari kampungnya ke Jakarta, nggak punya dokumen, nggak punya akte lahir, nggak punya apapun. Jadi kita mau nggak mau masukin ke sekolah yang berbayar swasta kayak gitu. Jadi kan hal-hal segitu yang seperti itu yang kita butuh something sustainable gitu. Jadi memang mungkin 150.000 ada yang bilang besar to some people, tapi at some people juga kayak 150.000 mungkin sekali makan. Ini boleh kalau misalnya mau daftar itu daftar kemana? Daftar apa nih untuk program jadi kakak asuh? Iya, ke WhatsApp aja sih sebenarnya. WhatsApp aja. WhatsApp. Ada nomornya nanti ya. Iya. Oke, Teh, tolong kasih nomornya. BTW bos lu nyumbang kambing ke kita. Itu bosnya itu. Oh gitu. Berdua itu gue yang kenalin. Oh iya, jadi Pak Wisnu Andika ya. Pak Wisnu, terima kasih Pak. Makasih ya. Kita sobikan Pak. Itu sering mesen leci akut gue. Iya, juga. Jadi memang baiklah. Sebenarnya donasi itu bisa datang dari mana aja. Yes, benar. Rezeki bisa datang dari mana aja. Makanya kita percaya tetap ngejalanin menjadi Indonesia Pintar. Yes. Jadi emang nanti dikasih WA-nya Nova ya. WA Nova, kalian bisa langsung daftar ke sini deh, karena ya menurut gue ini kayak kebaikan lah ya, sharing kebaikan setiap bulannya. Iya. Dan ya pokoknya lu juga yang Islam bagi-bagi, makanya terus Iya. jangan ke pacar mulu. Iya, karena lo percaya sih, lo kalau berbagi lo nggak akan pernah rugi. Gitu lagi. Apa sih setuju? Bisa nggak sih yang setuju di sini kali-kali gitu? Oke, Fan, gue boleh nggak nanya lagi?
Kan tadi ini tentang tadi kan kita udah tentang perjuangan ya, dananya juga nih kalian bisa di kakak asuh segala macam. Ya, bentar gue haus, gue lupa. Gue baru mau nanya. Guys, kita punya sponsor guys. Ini ada ini karena sponsor guys, support. Bentar lagi kayak akhir tahun followers gue 1 juta ya. Follow Instagram kita ya. Gila nih kayaknya. Jadi kita punya sponsor kopi MPC. Ya udahlah ya. Pokoknya kalau misalnya pesen Udah diminum duluan ya, curang ya. Tolong tunjukin Instagramnya kopi MPC ya. Udah anjir. Tolong tunjukin Instagramnya kopi MPC. Jadi ini buat kalian nih kalau misalnya kalian haus kalian bisa minum. Thank you. Terima kasih. Silakan. Ini minum nih sekarang. Ya boleh lah, minum kocok dulu lah. Minum dong. Oke. Kita cheers nggak? Cheers. Ayo, Boleh. Lu kirain cheers aja ikutan anjir. Oke, kita cheers buat kesuksesan MIP. Oke, cheers. Amin aja. Amin. Oke, fine. Oke, fine. Balik lagi ke pertanyaan gue tadi tentang program-program yang diberikan oleh MIP kepada anak-anak nih. Nah itu tuh tadi kan belum dibahas nih. Sebenarnya MIP itu ngajarnya itu setiap hari apa? Saat lagi normal ya di luar pandemi, dan apakah ada programnya lagi nih saat lagi COVID gini? Dan sebenarnya dia ngajarin apa aja sih MIP? Boleh nggak di-share? Nah kalau untuk ngajarnya sendiri kita ada di Sabtu Minggu di Ciputat, Minggu di SMK. Program kita sebenarnya kita punya program 1 tahun jangka panjang. Kita ada Januari punya arti, itu waktunya kita liburan sama anak-anak karena awal tahun biar mereka lebih semangat belajarnya. Itu adalah program dimana kita ngajak mereka untuk senang-senang. Terus Januari punya arti, terus selain itu kita punya program juga Hari Pendidikan. Biasanya Hari Pendidikan kita adain kegiatan bareng sama anak-anak, intinya memang lebih kita ngajak komunitas lain untuk ikut gabung gitu. Jadi kita membuka kesempatan buat teman-teman yang mau kolaborasi sama kita, terus kita bikin di Hari Pendidikan itu. Terus kita ada MIP Merdeka. Apa tuh? 17 Agustus. Tahun lalu udah pernah di sini. Boleh diliatin fotonya. Iya ada. Tunjukin foto MIP Merdeka. Sebelum MIP Merdeka, ada MIP Berkurban. Ada lagi fotonya? Ada, tunjukin lagi fotonya tunjukin. Ini Nadine yang sembelih nggak? Iya, Idul Fitri. Pokoknya intinya kita banyak sih kegiatannya. Foto besar ada ya? Ada Ada foto ini nggak? Banova atau Banadine nyembelih kambing? Sembelih perasaan orang. Perasaan gue disembelih ya. Luar biasa ya Nadine. Jadi Idul Fitri kita selalu ada program kado Idul Fitri gitu. Jadi memang kita bagi sembako buat anak-anak dalam artian THR lah buat mereka. Jadi Idul Fitri itu biar maknanya juga mereka dapat apa sih Idul Fitri, nggak hanya maksudnya ya sebagai orang Islam ya mereka berpuasa, mereka berlebaran, tapi maksudnya mereka juga dapat sesuatu, banyak yang peduli sama mereka gitu. Ya ini MIP Berkurban, minggu depan kita ada kegiatan itu ya memang kita bagi-bagi kurban sama anak-anak asuh kita, terus abis itu kita ada 17 Agustus. Beda bisa sumbang kurbannya juga berarti? Bisa dong. Kan bos lu numbang kambing. Oh iya lupa gue goblok ya. Ini harus tayang sebelum tanggal 31 ya. Ditutup bre. Karena kurbannya tanggal 31. Kalau lo mau promo kurban harus tayang sih. Iya. Sebelum tanggal 31. Hubungin kemana nih? Hubungin langsung aja ke Menjadi Indonesia Pintar. Oke, ada Instagramnya ya. Di Instagramnya ya. Tunjukin nomornya di sini kalau misalnya mau sumbang kurban. Benar. Jadi kalian memang bisa menyalurkan ke anak-anak kita. Plus kalau memang nanti ternyata hewannya berlebih, kita mau bawa bagi-bagi daging ke Cileksa. Jadi apa itu Cileksa? Cileksa itu nama daerah yang memang. Gue nggak tahu anjir. Enggak, sebenarnya salah satu ini ya, selain edukasi, kita juga beberapa kali terjun ke daerah bencana. Sebenarnya gue kenal Nova dulu karena gue mau ke Palu waktu tempo hari Palu. Oke, Palu kena itu. Yang pertama kali kita kenal Palu bener-bener. SN random banget kayak gue waktu itu gue masih di company gue yang lama, terus gue cuma bilang sama bos gue pengen ini deh, gue pengen volunteer tapi bukan duit gue pengen tenaga gue pengen ke Palu. Terus gue cari di Instagram siapa sih, ada nggak sih organisasi yang mau ke Palu gitu. Terus abis itu lihat Nova, ketemu Nova, terus gue ajak ketemuan.
ketemuan terus gue ngobrol kayaknya cocok nih, jadi kayak gue cuma mau make sure dia bukan pembunuh, serial killer atau apa gitu kan. Iya kan bisa aja human trafficking atau apa gitu kan, mau ngajak orang keluar kota gitu. Gue cincang takut kan gitu. Jadi gue ketemu kayaknya orangnya normal, bersahaja gitu kan, kayak oke fine. Bersahaja. Oh, tunjukin produknya nggak usah ya. Berlife boy gimana? Terus habis itu apa namanya akhirnya kita pertama kali kenal habis itu ke Palu deh untuk donasi lagi. Bener? Enggak, lu bener-bener datang ke Palu? Iya, kita semua berangkat ke Palu buat trauma healing. Ada fotonya nggak? Ada. Tunjukin fotonya lagi. Kayak pokoknya tunjukin semua, kamu tunjukin foto lagi di sini Jadi lah. selain ke Palu, program kita ada ke Lombok juga. Iya. Lombok sebelumnya ke Lombok, gempa Lombok kan, habis itu kan nyusul tuh gempa Palu, habis itu gempa Banten, tsunami Banten. Terus yang terakhir kemarin kita habis dari banjir di Bogor, yang banjir bandang yang di Cileksa. Nah maksud Nova Cileksa tuh itu. Jadi kita tuh bikin ruang inspirasi di kita dapat Cileksa sekolah kecil di sana. buat mereka taman baca. Ini bagus banget tau, kalian masuk ke perusahaan nggak sih buat untuk menyalurkan program-program? Bantuin dong. Gua tembak kan, bantuin dong. Bisa nggak lo? Sorry, salah jadi minum pakai mata gue. Aduh, gimana sih? Sun sih harus ya, karena memang kita tidak perusahaan bisa yang biru itu ya? Tapi udah ada sih. Gua ada. Jadi kebetulan salah satu pengurus yayasan kita adalah orang Angkasa Pura. Jadi kemarin juga sempat kita dapat support dari Angkasa Pura. Terus Sering sih sebenarnya. sering banget Angkasa Pura support kita. Thank you Angkasa Pura. Terus kayak beberapa perusahaan tuh yang udah nanya-nanya sih banyak, tapi memang kita harus approach lagi, kita harus follow up lagi, karena in this situation kita nggak bisa ketemu mereka. Paling beberapa kali kayak ngajakin meeting, ya mereka nyuruh kita present, tapi nanti kita follow up segala macam gitu. Iya, itu sering sih gue alamin dulu pas soalnya gue tentang lingkungan. Yes, benar. Tapi kalau tentang lingkungan sekarang udah gak ada yang peduli nih dalam tahun ini. Soalnya COVID kan, kalau misalnya anak tuh masih banyak yang harusnya ada sih, harusnya apalagi tentang pendidikan, dan sekarang lebih ke teknologi, kita nggak punya laptop kan anak-anak yang kurang mampu. Bener banget. Anyway, gue mau nanya lagi nih. Tadi kan udah nih tentang gimana caranya juga bisa ngedukung MIP-nya juga. Jadi dari kakak asuh ya, kalian bisa hubungi Nova. Terus juga gue mau nanya, ada nggak sih batasan umur anak buat ikut MIP? Ikut sekolahnya atau jadi volunteer di? Ikut sekolahnya gitu. Jadi kayak program-programnya MIP. Jadi kayak ada nggak sih batasannya? Kalau misal contoh ada anak SMA yang dia nggak bisa baca, bukan SMA maksudnya, seumuran SMA dia nggak bisa baca, boleh nggak sih ikut gitu? Sebenarnya open ya, maksudnya siapapun yang punya semangat belajar dan pengen belajar, yang penting sebenarnya kita butuh semangat belajar dan konsistensi sih. Kayak sebenarnya kan ya lu pernah lihat sendiri lah si Indah, misalnya kita punya anak yang dari dulu ini ada video gue sama Indah nih di sini. Ya, ada video, ada foto Nadine sama Indah. Ya pokoknya banyak banget anak yang dari kecil banget yang emang lo nggak bisa baca tulis, terus akhirnya diajarin baca tulis jadi bisa, atau memang ada yang udah lumayan grown up kayak si Lia. Umur 12 atau 13 ya dia? 12 tahun. 12 tahun belum bisa baca. Gak pernah sekolah, gak bisa baca sama sekali. Terus kayak gue ngasih buku, Nova ngajarin dia itu tapi masih gak bisa gitu. Tapi ya itulah sekarang ujian. Sekarang udah lumayan gitu. Tapi itulah ujian seorang guru sih. Ujian seorang guru memang sangat amat luar biasa. Ngajarin anak dari nol tuh lebih susah. Dan kalian guru. Dan ya we name it as a teacher gitu kan. Ya mau nggak mau kan emang kita yang ngajarin gitu. Jadi memang nggak ada batasan sih, asal tuh anak tuh tetap mau belajar, usaha sih, ada keinginan. Oke, berarti aman ya. Alhamdulillah. By the way, terakhir nih, apakah ada pesan-pesan buat anak seluruh Indonesia? Silakan Nyonya. Sebenarnya pesannya lebih kepada anak-anak yang seumuran kita sih. Untuk saat ini mendingan jadiin waktu lo lebih bermanfaat yang pastinya gitu kan. Terus jadiin berbagi sebagai gaya hidup, karena kalau misalnya lo nggak jadi berbagi buat gaya hidup, nanti kedepannya lo nggak ngerti arti hidup tuh apa gitu sebenarnya. Ini bisa dijadiin quotes of the day nggak tuh? Kira-kira quotes of the day ini Pak. Jadi sebenarnya ada quotes of the day ada 3 kali deh. Yang pertama tuh pas Nadine tadi, yang tentang lu tuh harus sadar anjir, masalah lu tuh nggak berat banget gitu. Intinya itulah, tolong tulisinnya, aku juga bingung tadi. Apa gitu ya bahasanya. Quotes of the day-nya ya. Ya, itu sangat inspiring banget sih yang Mbak Nadine ini. Gitu sih. Sebenarnya kalau untuk anak-anak ya sebisa mungkin anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, intinya itu sih. Oke.
Buat Nadine, ada nggak pesan buat teman-teman nih yang udah kerja segala macem biar bisa mau support MIP atau misalnya untuk beri kebaikan gitu? Sebenarnya kayak dengan kerjaan kita sekarang, apalagi yang 9 to 5 ya, even bukan 9 to 5, mungkin 9 to 12 PM in the morning gitu. Yes. Sebenarnya dalam 24 jam itu lo bisa ngebagi waktu lo in any way you want gitu. Jadi gue percaya kayak emang kita nggak butuh 25 jam, tapi 24 jam itu yang penting lo ada komitmen dan lo suka sama apa yang lo lakukan, sebenarnya lo bisa ngelakuin apa aja yang lo mau. Salah satunya adalah walaupun memang ya pekerjaan di company gue sama Hypno sangat amat demanding dan segala macam gitu, misalnya susah dan struggling gitu ya, tapi memang ketika lo punya keinginan dan lo percaya on something, I believe that you will have time to actually divide that to your to keep you sane gitu. Karena memang gue percaya kayak ya gue super lumayan dedicated dan hard worker, cuman ketika cuma kerja doang gue itu ngerasa ada yang hilang. Makanya kalau misalnya gue nggak berbagi lewat menjadi Indonesia Pintar atau Her Dreams out my other organization tuh gue ngerasa kayak terus gue hidup buat apa gitu. Jadi memang you need to find something in your life that you actually is happy with, so you can actually keep your life going on gitu sih. Ini boleh ditunjukin cost of the day lagi nih ya. Dari you need something, nah itu dijadikan Banyak. Ya, banyak udah nggak apa-apa tulisin. Nah gue kayak harusnya satu-satu nih ya. Karena banyak kayak dua-duanya tuh saling inspirasi gitu ya. Kalau misalnya kemarin tuh yang kayak saling pamer helm itu yang ada videonya di sini ya. Ini bisa. Yang tadi dari ujung dengeran. Iya, gitu kan. Ini bisa digeser. Ada gue speechless sih, maksudnya bagus-bagus sih. Kalau baik. Oke, thank you banget nih Nadine sama Nova udah datang. Thank you banget kalian guys. Sekali lagi jangan lupa follow dan support MIP. Sekali ini ditunjukin lagi Instagramnya. Kalian bisa hubungin Nova langsung. Ada nomor teleponnya ya. Ada. Nomor WA-nya juga ada. Dan kalian juga bisa langsung DM juga ke Instagramnya Menjadi Indonesia Pintar sendiri. Pokoknya kalian tanya-tanya dan kalian support ya guys ya. Terus mungkin kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi tentang Menjadi Indonesia Pintar, kalian juga bisa tulis di kolom komentar atau DM kita aja, nanti kita bisa sambungin ke Nadine atau Nova. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya tentang availability-nya mereka, kalian juga bisa langsung nanya sendiri ke DM Instagram-nya mereka ke Nadine sama Nova sendiri. Kalau misalnya kalian tertarik, ini biro jodoh juga sih sebenarnya AWP ini. Kalian nggak tahu Kita coba seperti apa. Iya. Oke, jangan lupa di like, share, and subscribe channel kita terus biar kita bisa memberikan kebaikan dan inspirasi bagi kalian atau motivasi ya, terserahlah apapun itu. Terima kasih sekali lagi Nadine sama Nova udah datang. Kita dari After Rock Production and see ya. Bye. Thank you. Nahan bersin. Gue tau. Lo punya. Yes, kerekam. Bagus. Lo punya bantal nggak buat untuk lemak gue? Aduh, kerekam lagi. Yang itu di-cut ya? Itu di-cut.